Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha ustazah semua? Semoga dimanapun anak soleh dan soleha ustazah berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-5. Baiklah anak-anak ustazah semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita baca. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji akan berangkat bersama. Inilah percakapannya. Tok, 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 tok. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan Udin. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Nah, itu adalah percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin ketika Benny menjemput Udin di rumahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama. Pertanyaan pertama. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Apa, Nak? Ya, isi percakapannya adalah Benny menjemput Udin di rumahnya. Kemudian Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk ke rumah Edo. Bagus. Soal nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Ayo, bagaimana tadi? Ya, Benny mengetuk pintu lalu mengucapkan salam. Yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurut anak ustazah? Ya, bagus sekali. Benny menunjukkan sikap anak yang sopan. Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ayo, apa tadi? Ya, benar sekali. Mereka berpamitan kepada ibu. Nah, anak ustazah, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada permainan yang dimainkan oleh Benny dan teman-teman. Apa nama permainannya? Ya, bagus. Permainannya adalah tarik-tarikan. Anak ustazah, coba peragakan bersama adik kakak di rumah. Nah, setelah anak-anak ustazah semua memperagakan permainan tersebut, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Ya, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan anak-anak ustazah setelah bermain tarik-tarikan tadi? Ya, kalau kita setelah bermain bagaimana perasaannya? Senang ya, bagus, senang. Yang kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ya, bagaimana? Yang pertama, kita saling berpegangan lalu ditarik. Ya, yang ketiga, apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Ayo, apa saja? Ya, bagus, tidak boleh berpindah tempat dan yang paling utama tidak boleh curang. Yang keempat, apa pengalaman anak-anak ustazah yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ya, ini bermacam-macam. Mungkin ada tangannya yang keseleo karena terlalu bersemangat atau kurang hati-hati. Ya, ini jawabannya tergantung pengalaman anak ustazah masing-masing. Nomor 5. Apakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Ada benda yang kita gunakan? Iya, bagus. Tidak ada. Nah,
Sekarang mari kita sama-sama baca teks berikut ini. Judulnya kegunaan benda. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita juga tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi contohnya, kita membutuhkan apa? Air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Nah, kita kelompokkan wujudnya di sini. Sudah tahu kan ada wujud padat, cair, dan ada gas. Nah, benda yang pertama meja. Meja apa wujudnya? Padat. Bagus. Sapu juga benda padat. Lemari juga benda padat. Kalau keranjang buah, bagus. Padat juga. Minyak benda apa wujudnya? Cair. Bagus. Susu sama juga cair. Penggaris, bagus. Benda padat. Kalau kopi, bagus. Benda cair. Udara dalam ban sepeda. Ayo, wujudnya apa? Gas. Nah, sepatu, bagus, padat. Kursi, ya benda padat juga. Udara dalam balon, benda wujudnya gas, bagus. Sirup, wujudnya cair. Tas, padat, bagus. Simpai, padat. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di sini ada gambar. Mari kita diskusikan bersama ya. Nah, dari gambar tersebut ada soal yang pertama. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya, mereka sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Yang kedua, pernahkah anak ustazah melakukan kegiatan seperti itu? Pernah atau tidak? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Iya, bagus. Kita harus berpamitan ketika akan bepergian. Nomor 4, menurut anak ustazah, mengapa kita perlu berpamitan? Ya, karena berpamitan itu meminta doa keselamatan dan meminta izin kepada orang tua. Untuk tugas, anak-anak ustazah kerjakan halaman 99. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Allah mudahkan anak soleh dan soleha ustazah dalam memahami materi yang ustazah sampaikan. Nah, mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.